Sudirman Hendi, guru biologi pada SMA Negeri Keperbakatan Olahraga Lubang Merata Kupang. Pada saat ini saya juga merupakan salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan kategori A tahun 2023 pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya akan melakukan uji kinerja dengan materi transport membran dan yang saya lakukan pada kelas 11C pada uji osmosis dan difusi. Selamat mengikuti video saya. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Siap. Berikan salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Oke, sudah duduk manis. Apa kabar hari ini? Baik. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik. Mantap. Tadi pagi makan cukup? Cukup. Berarti sudah siap ya kita untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar, coba masing-masing lihat di bawah tempat duduk masing-masing. Apakah ada sampah? Biar kegiatan kita hari ini diberkati, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita absen dulu ya. Absen dulu. Lihat. Abel? Hadir. Alan? Hadir, Bu. Oke. Aldi? Hadir, Bu. Asriani Wiladida? Julio? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita ngomongin sel ya, tentang membran sel. Siapa yang masih ingat minggu lalu? Apa itu membran sel? Apa itu membran sel? Silakan Alan. Membran sel adalah fungsi membran sel adalah untuk mengatur masuk dan keluar sel dari dalam atau keluar. Fungsi membran sel untuk, coba suaranya diperbesar. Fungsi membran sel untuk mengatur masuk dan keluar zat dari dalam atau keluar sel. Masuknya zat dari dalam maupun dari luar sel. Sekarang hari ini kita mau belajar, kita mau lihat bagaimana fungsi membran sel itu sendiri. Kita akan lihat bagaimana proses osmosis dan difusi. Ibu ulangi, hari ini kita mau lihat bagaimana proses osmosis dan difusi. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Kita lihat kompetensi dasarnya ada dua, yaitu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Yang kedua, membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Dari kompetensi dasar ini ada tujuan yang mau kita capai. Tujuan pembelajarannya ada banyak. Tetapi yang hari ini yang mau kita pelajari ada 5. Itu melalui yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menentukan perbedaan antara difusi dan osmosis. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis proses difusi dan osmosis. Yang berikut, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan antara osmosis dan difusi. Berikut, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan percobaan difusi dan osmosis dengan tepat. Dan melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan dengan tepat.
pembelajaran. Sudah? Nanti sebentar penilaiannya ada juga. Ada penilaiannya, itu ada penilaian diskusi, praktikum, kemudian ada laporannya juga kita lihat. Sudah? Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry terpilih. Itu ada 5 tahap ya. Ada 5 tahap. Yang pertama itu kita nanti amati video dan kita lihat identifikasi masalah. Yang kedua, dari video yang kita amati nanti sebentar, itu kita akan membuat pertanyaan. Dan yang ketiga, itu kita akan merencanakan percobaan. Jadi nanti Ibu sudah siapkan di depan juga ada, kamu lihat di meja itu sudah ada beberapa peralatan, bahan, alat dan bahan yang kita perlukan. Kemudian nanti setelah itu kita akan menganalisis data. Data yang kita analisis, kita ambil kesimpulan. Jadi itu beberapa tahapan pada model pembelajaran inquiry terpilih. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita pretest dulu. Oke, pretest dulu. Semua punya HP. Silakan taruh HP-nya di atas meja. HP-nya taruh di atas meja. Oke, baik. Halo, cepat halo. Oke, siap. Silakan buka di WA yang tadi di WA. Ibu sudah kirim soalnya dalam Google Form. Silakan dikerjakan. Waktu 5 menit. Naruh, silakan. 5 menit ya. Lihat dia waktu. Kerjakan masing-masing. Kerja masing-masing. Ada masalah? Oke, cukup. Sudah selesai? Sudah, baik. Sebentar nanti dulu kita lihat nilainya ya. Setelah selesai dia akan tampilkan nilainya seperti apa. Baik, kita sudah tes ya. Sekarang kita mulai dengan kegiatan inti kita. Ibu akan tampilkan video. Silakan nanti videonya ada 2. Dari video yang kamu nonton, diamati secara baik. Kemudian dari video ini nanti sebentar dibuat yang pertanyaan. Oke? Mohon untuk semua perhatikan HP di simpan tangan. Kita semua fokus ke video yang nanti ditampilkan. Baik, silakan ya. Wabarakatuh. Anak-anak Indonesia yang saya banggakan, marilah kita belajar menerapkan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar tentang osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah mempelajari tentang transport melalui membran pada sel. Osmosis merupakan salah satu transport melalui membran secara pasif. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan proses osmosis. Kalian sekarang berperan sebagai penyuluh pertanian. Mari kita belajar mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada seorang petani yang memberi pupuk pada tanaman cabenya secara berlebihan melebihi dosis yang sesuai aturan, dengan harapan agar tanamannya itu tumbuh subur dan cepat panen. Kalian sebagai penyuluh pertanian, bagaimana pendapat kalian untuk menangani peristiwa tersebut? Pohon cabai yang tampak semula segar setelah dipupuk oleh para petani,
menjadi layu, dan bahkan mati. Bagaimana kalian bisa menjelaskan peristiwa ini bisa terjadi? Marilah kita lihat tayangan video agar dapat lebih jelas. Di sini ada tampak bahwa sel tumbuhan dimasukkan kepada larutan yang isotonis tidak mengalami perubahan. Namun, ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonis, isi sel mengalami pengerutan dan lepas dari dinding sel. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang keluar dari sel, yaitu cairan sel. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa member sel bersifat semi-permeable, sedangkan dinding sel tidak. Mari kita lihat tayangan video berikutnya. Sel tumbuhan dalam larutan yang isotonis. Baik, itu video yang pertama. Sudah lihat tadi ya? Sekarang kita lihat video yang kedua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Betty Drioliksi. Kali ini kita akan membahas materi tentang difusi dan osmosis. Disimak baik-baik ya. Nah, kita akan bahas tentang difusi ya. Difusi itu adalah aliran zat terlarut dari larutan hipertonis pekat ke larutan hipotonis encer. Bisa juga dibilang bahwa difusi adalah aliran zat pelarut dari larutan hipotonis encer ke larutan hipertonis pekat. Contohnya kalau kita bikin sirup, air sirupnya itu terdiri dari air sebagai pelarut dan sirupnya sebagai zat terlarut, sehingga airnya menjadi lebih pekat dan sirupnya menjadi lebih encer. Nah, terjadilah homogen. Selanjutnya kita akan membahas osmosis. Osmosis adalah difusi melalui membran semi permeabel. Yang kita lihat adalah airnya ya, atau zat pelarut. Jadi aliran air zat pelarut itu dari hipotonis ke hipertonis. Contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kita lihat ya, terjadinya osmosis pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan yang ditaruh di larutan yang pekat hipertonis, sedangkan sel tumbuhan itu adalah hipotonis encer, maka air akan mengalir dari hipo ke hiper. Jadi air itu akan. Halo? Halo? Ulang, halo? Oke, baik. Sudah 2 video yang kamu nonton ya? Sudah berapa video? 2. Oke, kita lihat dari 2 video yang kamu nonton. Sekarang Ibu minta untuk masing-masing tuliskan pertanyaan. Pasti sudah ada timbul pertanyaan tuh tadi? Ya? Belum? Langsung lah. Ibu kasih waktu 2 menit. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul ketika kamu nonton video? Oke. Kira-kira videonya, pertanyaannya apa? Naruh. Nah, boleh si siapa? Alan. Sudah? Bisa ada yang bisa keluarkan pertanyaannya yang muncul dari video yang kamu nonton? Silakan. Siapa? Kamu? Oke, Alan. Faktor penyebab terjadinya proses difusi. Coba soalnya lebih diperbesar. Faktor penyebab terjadinya proses difusi dan osmosis.
Apa faktor penyebab proses terjadinya difusi dan osmosis? Mungkin ada pertanyaan lain? Sally, fungsi osmosis dan difusi. Mungkin ada yang lain Haru? Tadi lihat ada video di pertanian, kemudian penjelasannya bagaimana. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah dua ya, apa saja faktor penyebab proses osmosis dan difusi. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana proses osmosis dan difusi? Oke, ini dua pertanyaan ya. Sudah ada dua, mungkin ada yang lain belum mau berani menggunakan, tapi sudah ada dua pertanyaan. Pertanyaan ini akan kita jawab. Kita akan jawab sebentar melalui praktikum ini. Oke, kita lihat. Baik, kita akan buat praktikum. Jadi minta kita masing-masing duduk dalam kelompok. Silakan bisa lihat nama kelompok masing-masing. Sudah lihat? Kelompok 1 dengan siapa? Kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah lihat? Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini LKPD-nya. Sudah. Ini ya. Ini LKPD-nya masing-masing. Sudah lihat ya? Oke, baik. Sekarang LKPD-nya sudah pegang di kelompok masing-masing ya. Baik, kita lihat. Semua perhatikan ke sini. Apa yang nantinya harus kamu lakukan. Kelompok 3 siap? Oke, baik. Di depan ibu sudah ada alat dan bahan untuk kebutuhan praktikum osmosis dan difusi. Oke, kita lihat. Yang pertama untuk difusi ya. Difusi itu pastinya kita membutuhkan 2 gelas ya. 2 gelas A. Kita beri tanda gelas A dan gelas B. Kemudian kita perlu siapkan air panas ya. Air panas, kemudian ada teh celup. Nanti teh celup ini kita simpan ya masing-masing ya di gelas A dan gelas B. Kemudian dari gelas A ini, yang gelas A kita isi air dingin, gelas B kita isi air panas, dan kita amati. Sudah, coba diamati. Coba lihat perubahan. Sudah. Selama 1 menit. Aduk dia, garamnya diaduk. Sudah? Sudah timbang? Berapa? Coba deh. Yang satu juga, kemudian dihitung. Waktunya selama 10 menit ya. Sudah 25 menit ya. Kita sudah melakukan praktikum, sudah diskusi. Sekarang waktunya kita harus mempresentasikan hasil diskusi. Ibu juga mau tahu kira-kira hasilnya seperti apa. Baik, kesempatan pertama Ibu langsung berikan kepada kelompok 1. Kelompoknya Ara, silakan presentasi. Maju di depan, silakan.
Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan yang dibuat oleh Al saya silakan. Hasil praktikum tentang difusi dan osmosis. Yang pertama tentang difusi. Ada dari hasil pengamatan difusi. Yang pertama, air panas tambah teh celup. Perubahan warna pada menit pertama. Perubahan warna pada air panas berubah warna menjadi warna kuning pucat. Sedangkan yang ada pada air dingin tidak ada perubahan warna. Pada menit kedua terjadi perubahan warna. Warna pada teh celup yang dicelup dengan air panas, perubahan warnanya menjadi kuning lebih pekat. Terus yang kedua, pada air dingin mulai ada perubahan warna jadi kuning pucat. Yang ketiga, pada menit ketiga, perubahan warna dari warna merah terang dari air panas sampai pada warna merah hampir kegelapan. Pada menit ketiga, pada air dingin terjadi perubahan warna dari kuning pucat jadi agak merah. Pada menit yang keempat, perubahan warna terjadi pada teh semakin pekat seperti warna darah yang terjadi pada air panas. Terus yang terjadi pada air dingin itu perubahan warnanya menjadi warna kuning pekat, merah agak pekat. Terus pada menit kelima, perubahan warnanya semakin menjadi warna merah gelap pada menit kelima, yang pada air dingin perubahan warnanya jadi merah dan seperti agak coklat. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, Kentan B yang direndam dengan air yang awalnya 4,5 gram menjadi lebih berat yaitu 4,8 gram. Yang kedua, gelas A yang direndam larutan garam sebelum direndam memiliki berat 4,5 gram dan setelah direndam memiliki berat 4,3 gram. Panjang kentang yang sebelum direndam dengan air memiliki panjang 5,5 cm dan setelah direndam memiliki panjang 6,4 cm. Kentang yang sebelum direndam dengan larutan garam memiliki panjang 6,5 cm dan setelah menjadi 6,3. Teksturnya menjadi berbeda. Sekarang mungkin ada pertanyaan. Ibu. Lagi-lagi kelompok 3, mereka siap-siap. Kelompok 2 siap. Ada pertanyaan dari kelompok 3, mereka begitu mengkritisi ya hasil kerja kelompok dari kelompok 2, kelompok 1 dan 2. Silakan kelompok 3. Pertanyaannya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses difusi dan osmosis? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses osmosis dan difusi? Satu saja atau masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, silakan. Kita tampung ya. Pertanyaan yang kedua, Apa contoh peristiwa difusi dan osmosis dalam praktikum tersebut? apa contoh ya peristiwa osmosis dan difusi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, pastinya kelompok 2 siap untuk menjawab. Kelompok 3, mohon didengar jawabannya seperti apa. Kelompok 3 ini benar-benar kritis ya, mereka selalu begitu menyimak pertanyaan, menyimak laporan dan mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan yang pertama tadi, faktor apa yang menjadi Penyebab. Faktor apa yang mempengaruhi proses difusi dan osmosis? Yang pertama tuh kalau difusi seperti percobaan tadi itu perbedaannya sangat signifikan, yaitu terjadi perbedaan suhu. Dan yang seperti kita tahu, kenaikan suhu akan mempercepat gerakan molekul sehingga laju difusi semakin cepat. Dan salah satu faktornya yaitu perbedaan suhu. Seperti perbedaan saat terlarut. Perbedaan saat terlarut tergantung konsentrasi saat Iya. ya. Konsentrasi saat itu juga berpengaruh pada proses osmosis. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang
yang sudah mempresentasikan hasil ya, diskusi hasil praktikumnya. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Kurang kencang, sekali lagi. Baik, setelah kita melakukan percobaan dan kita sudah presentasikan hasilnya, Ibu mau dengar kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kesimpulan pembelajaran hari ini mungkin Ibu bisa tunjuk satu hal. Baik, kesimpulan yang saya ambil hari dari pelajaran osmosis dan difusi adalah pergerakan bersih molekul dari area dan konsentrasi tinggi ke area dan konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, dari kesimpulan yang Anda ambil tadi bahwa proses difusi dan osmosis juga tergantung dari bentuk zatnya ya. Jadi kalau zat padat itu akan lebih lama ketimbang dengan zat cair. Contohnya tadi kalau kentang kita membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya, dia padat. Tetapi kalau kita pakai teh, kita tidak sampai 10 menit ya. 1 menit pertama, 2 menit kedua kita sudah melihat perubahannya. Atau mungkin parfum itu juga lebih cepat ya. Dia dalam bentuk gas itu lebih cepat dari yang dalam bentuk cair. Jadi memang bentuk zat juga sangat berpengaruh dalam proses osmosis dan difusi. Baik, sekarang masing-masing ambil haknya kembali. Kita tes dulu ya, kira-kira pembelajaran hari ini berkembang atau tidak ya. Masing-masing silakan. HP sudah siap? Sudah. Oke, silakan bukamnya. Di situ Ibu sudah kirim Google Form-nya, linknya. Silakan kerja. Kita tunggu waktu. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup. Jangan lama-lama. Soal 5 nomor saja. Silakan dikerjakan. Jadi siap. Baik. Sebelum kita kembali ya, Ibu mau dengar bagaimana kita refleksi dulu ya. Ibu mau dengar bagaimana kesan kamu terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, sampaikan saja, tidak usah takut. Nanti Ibu marah atau apa, sampaikan saja. Sehingga hasil refleksi kita hari ini itu akan kita pakai untuk perbaikan di pembelajaran kali berikutnya. Silakan Abel. Baik, kesimpulan atas pembelajaran hari ini tentunya kami kelas 11 sangat senang atas praktikum yang dilakukan dan juga banyak siswa yang sebagian besarnya mengerti kepada materi yang disampaikan oleh Ibu, dan juga kami berharap agar praktikum yang dilakukan oleh Ibu semakin sering di kelas ini. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Sebelum kita doa penutup, sebelum kita kembali, minggu depan itu kita akan belajar tentang reproduksi sel ya. Kemudian minggu depan juga tolong dikumpulkan laporan praktikum. Jadi praktikum yang hari ini dibuatkan dalam bentuk laporan, minggu depan dikumpulkan. Oke? Ibu mau dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Geroksina untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Geroksina, tampil di depan. Oke. Sebelum kita Dan juga dari Amin. Oke, terima kasih Geroksina yang sudah memimpin kita dalam doa. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Let's go. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu siang itu. Siap. Berikan salam. Terima